Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang saat ini sedang menonton video presentasi kami dengan kelompok 6 kelas B yang beranggotakan Roy Binsar Sinagar dengan NIM 1810 5110 12, Hasan Mubarok dengan NIM 1810 5110 13, Albert Dwi Pangestu dengan NIM 1810 5110 14, Rizky Alamsyah Abdul Rozak dengan NIM 1810 5110 18, Ismail Muhammad Fali dengan NIM 1810 5110 40, Hilda Harisa dengan NIM 1810 5110 93. Topik yang kami angkat pada penelitian ini adalah visualisasi perbandingan vaksinasi dan kematian COVID-19 di dunia menggunakan Tableau. Baik, saya akan mengawali presentasi kami, yaitu pendahuluan. Beberapa tahun ini semua negara dihebohkan dengan suatu virus yang dapat menular, yaitu COVID-19. Setiap negara berusaha keras untuk menciptakan suatu vaksin untuk melawan penyebaran COVID-19. Ada beberapa jenis vaksin yang telah tercipta seperti AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Moderna, dan lain sebagainya. Walaupun sudah banyak jenis vaksin yang tercipta, tetapi banyak masyarakat yang enggan melakukan vaksin dikarenakan efek samping yang ditimbulkan. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian terkait perbandingan seberapa efektifnya vaksin dalam menekan angka kematian akibat COVID-19 di berbagai negara di dunia. Penelitian ini akan dilakukan dengan membuat visualisasi terkait perbandingan tersebut menggunakan aplikasi Tableau. Baik, selanjutnya itu landasan teori Business Intelligence. Business Intelligence merupakan suatu teknologi yang dapat mengubah data mentah menjadi suatu informasi yang digunakan untuk kebutuhan bisnis untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Business Intelligence dapat didefinisikan sebagai alat analisis yang digunakan dalam menganalisis, mengkonsolidasikan, dan menyiapkan data yang cukup banyak untuk membantu mengambil suatu keputusan dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Kegunaan dari Business Intelligence terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama untuk membantu dalam mengambil keputusan, yang kedua untuk mempercepat dalam operasional, yang ketiga untuk memperpendek dalam siklus pengembangan suatu produk, yang terakhir yaitu untuk memaksimalkan nilai pada produk yang tersedia. COVID-19 merupakan suatu virus jenis baru yang belum pernah ditemukan oleh manusia sebelumnya. Virus ini dapat menular dari hewan ke manusia maupun dari manusia ke manusia. Semenjak munculnya COVID-19, banyak yang beropini bahwasanya virus ini berasal dari kota Wuhan yang disebabkan oleh virus hewan menular ke manusia. COVID-19 merupakan virus yang berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan juga fenomena akut hingga kematian. Gejala yang ditimbulkan apabila terpapar dengan virus COVID-19 ini adalah gangguan pernapasan akut serupa dengan demam, sesak napas, dan batuk. Selanjutnya, landasan teori. Di mana vaksin adalah suatu agen biologi yang mempunyai reaksi kekebalan atau imun terhadap antigen khusus yang berasal dari patogen yang dapat menyebabkan penyakit menular. Vaksin ditemukan pertama kali oleh Edward Jenner pada tahun 1796 untuk menyembuhkan penyakit cacar yang dibuat dari cacar sapi. Selanjutnya, Tableau. Tableau adalah perangkat lunak Business Intelligence yang sangat mudah digunakan dalam visualisasi data, menganalisis data, serta laporan. Tableau ini juga dapat menggabungkan data dari berbagai sumber data seperti spreadsheet, database, data cloud, dan big data ke dalam satu program untuk dianalisa. Kemudian, dapat digunakan juga untuk membuat dashboard yang sangat interaktif. Kemudian, apa itu dashboard? Dashboard merupakan salah satu alat visualisasi dalam bidang Business Intelligence sebagai aplikasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menggabungkan informasi pada sebuah layar agar dapat dilihat secara sekilas.
Dashboard ini memiliki tujuan untuk mengomunikasikan strategi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memonitor pelaksanaan strategi, serta untuk menyampaikan wawasan atau informasi ke semua pihak guna memudahkan pengguna untuk memahami informasi dengan baik. Selanjutnya, metode penelitian. Suatu penelitian akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, harus memiliki proses alur metode penelitian, bukan? Nah, berikut ini merupakan alur penelitian dari penelitian ini, di mana dimulai dari identifikasi masalah, melakukan studi literatur, melakukan pengumpulan data, kemudian data yang telah dikumpulkan akan divisualisasikan, setelah divisualisasikan akan dianalisa. Lalu penelitian itu akan menghasilkan suatu hasil berdasarkan tujuan dari penelitian ini. Identifikasi masalah. Tahapan identifikasi masalah adalah tahap pencarian masalah untuk memperjelas tujuan dan fokus yang akan dibahas pada penelitian. Penelitian ini akan berfokus kepada visualisasi perbandingan terhadap vaksinasi dan jumlah kematian COVID-19 yang ada di dunia. Studi literatur. Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini dengan pencarian referensi berupa buku, jurnal, artikel, dan penelitian serupa. Dalam tahapan ini, dilakukan studi literatur mengenai vaksin COVID-19, business intelligence, tableau, dan lainnya yang dijadikan sebagai acuan untuk membantu memberikan solusi dalam penelitian ini. Pengumpulan data. Data pada penelitian ini adalah data yang berasal dari situs Kaggle dengan nama COVID Vaccination versus Death yang bisa dilihat di link ini dengan format CSV yang diperoleh pada tanggal 16 November 2021. Dataset ini berjumlah 21.915 record yang berisi kumpulan data mengenai vaksinasi COVID-19 yang dilakukan di dunia dari tanggal 19 Desember 2020 hingga 26 Oktober 2021. Data yang diperoleh akan disesuaikan agar dapat diimport ke dalam database dan dianalisa menggunakan tools visualisasi. Visualisasi. Pada tahapan ini dilakukan visualisasi serta pembuatan dashboard terhadap data vaksinasi COVID-19 menggunakan tools Tableau yang merupakan salah satu software business intelligence yang mudah digunakan untuk memvisualisasikan data ke dalam bentuk visual. Pembuatan dashboard terdiri dari beberapa grafik, yakni diagram batang, maps atau geospasial, diagram garis, dan diagram lingkaran. Tahapan metode penelitian selanjutnya merupakan analisis. Analisis dilakukan terhadap hasil visualisasi menggunakan Tableau, sehingga dapat diperoleh informasi yang tersembunyi pada data vaksinasi COVID-19. Dilakukan penyelidikan, pengkajian, dan penarikan kesimpulan dari grafik dan dashboard hasil visualisasi. Kita beralih ke bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah proses implementasi data. Tahapan mengimplementasikan data ke Tableau dilakukan dalam beberapa tahapan. Yang pertama, siapkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, di mana dataset harus diubah formatnya terlebih dahulu dari format CSV ke Excel SX agar bisa dibaca oleh Tableau. Kedua, setelah itu hubungkan data yang telah disiapkan ke Tableau dengan cara drop file ke kolom yang telah disediakan di Tableau, atau bisa dengan cara manual, yaitu mengklik pada menu Connect to Data lalu pilih Microsoft Excel. Data yang telah dikumpulkan ini berfungsi sebagai data source yang akan dilakukan pengolahan lebih lanjut sehingga didapatkan informasi baru. Ketiga, itu kita masuk ke tahapan inti, yaitu pengolahan data yang dilakukan pada sheet yang telah dibuat. Dalam hal ini, pengolahan data dilakukan dengan memilih variabel-variabel yang ada di data source sehingga dapat dilakukan analisis dan diperoleh informasi baru dari pengolahan data berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Adapun variabel yang digunakan diantaranya people vaccinated, people fully vaccinated, total vaccinations, new deaths, date, country, populations, dan rasio. Dan selanjutnya itu merupakan hasil dari pengolahan data tadi, itu didapatkan visualisasinya. Pertama itu merupakan visualisasi untuk peta persentase rasio vaksinasi dunia. Berdasarkan gambar, dapat lihat bagaimana perbandingan rasio vaksinasi pertama dan rasio vaksinasi lengkap di berbagai negara di dunia. Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa
rata-rata negara di dunia telah melakukan vaksinasi, baik itu vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua. Namun bedanya, persentase untuk vaksinasi pertama di berbagai negara di dunia itu lebih tinggi daripada vaksinasi penuh. Hasil visualisasi selanjutnya merupakan diagram batang persentase rasio vaksinasi dan kematian akibat COVID di dunia tertinggi. Berdasarkan gambar, dapat dilihat bagaimana perbandingan persentase rasio vaksinasi dan kematian akibat COVID-19 di dunia yang diurutkan berdasarkan persentase rasio vaksinasi pertama dan kedua yang tertinggi. Dapat dilihat bahwa negara Gibraltar menduduki peringkat pertama untuk persentase rasio vaksinasi dengan persentase baik vaksinasi pertama maupun vaksinasi penuh itu di atas 110%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan orang yang divaksinasi di Gibraltar itu melebihi jumlah populasi penduduk negara tersebut. Peringkat 5 tertinggi diikuti oleh negara Malta, Uni Emirat Arab, Portugal, dan Cuba. Untuk negara-negara dari peringkat 2 ke bawah, persentase vaksinasinya masih di bawah 100%. Kemudian terkait data kematian akibat COVID, persentase rasionya jauh lebih kecil dari vaksinasi untuk negara teratas tersebut. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan visualisasi persentase rasio vaksinasi dan kematian di dunia. Dapat kita lihat pada visualisasi tersebut merupakan 10 negara dengan tingkat rasio persentase terendah, di mana peringkat paling rendah ini diduduki oleh negara Haiti. Persentase vaksinasi pertama sekitar sebesar 0,7% dan vaksinasi penuh sekitar 0,2%. Akan tetapi walaupun diduduki negara paling rendah vaksinasi ini, tingkat angka kematian pada negara Haiti 0%, dapat kita lihat 0%. Selanjutnya negara terendah kedua hingga 10 diikuti oleh negara South Sudan, negara Chad, negara Yemen, Madagaskar, United Republic of Tanzania, Sudan, Kamerun, Mali, Burkina Faso, dan juga Zambia. Selanjutnya visualisasi vaksinasi menggunakan diagram garis. Visualisasi yang dibuat pada visualisasi ini pada bulan Januari hingga Oktober. Dapat kita lihat bahwa vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua mengalami kenaikan persentase dan kenaikan secara drastis pada bulan Juli hingga September. Dapat kita lihat juga vaksinasi terjadi penurunan pada bulan September hingga Oktober. Sedangkan untuk grafik kematian akibat COVID-19 terjadi kenaikan dan penurunan dan tingkat tertinggi pada bulan Januari. Akan tapi tingkat angka kematian ini grafik ini semakin bulan sampai Januari Oktober ini mengalami penurunan. Selanjutnya visualisasi vaksinasi dan tingkat kematian di Indonesia. Dapat kita lihat bahwa vaksinasi di Indonesia baik pertama dan full terus mengalami kenaikan sebagai setiap bulannya. Sedangkan pada tingkat kematiannya mengalami turun naik dan terjadi lonjakan kematian pada bulan Juni hingga Agustus, lalu mengalami turun kembali sampai di bulan September dan bulan selanjutnya turun kembali. Berikut merupakan visualisasi dashboard. Pada dashboard ini berisikan visualisasi yang sudah dibuat sebelumnya, seperti peta, diagram batang, dan juga diagram garis. Pembuatan dashboard ini dilakukan untuk memudahkan kita untuk membaca data, sehingga mendapatkan informasi yang lebih jelas untuk penarikan sebuah kesimpulan. Kemudian masuk ke kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, vaksinasi dapat menekan tingkat kematian, tunjukkan dengan meningkatnya rasio vaksinasi suatu negara, maka rasio kematian di negara tersebut akan menurun. Kedua, persentase rasio vaksinasi tertinggi diperoleh negara Gibraltar, yakni vaksinasi penuh maupun vaksinasi sekali memperoleh rasio hingga di atas 110%. Persentase diperoleh karena data populasi negara tersebut 33.000 jiwa, namun jumlah yang divaksin tercatat hingga 39.000 jiwa. Ketiga, persentase rasio vaksinasi terendah diperoleh negara Haiti, dengan rasio vaksinasi minimal sekali hanya 0,7% dan rasio vaksinasi penuh hanya 0,2%. Persentase tersebut diperoleh karena data populasi negara Haiti hingga 11 juta jiwa. Namun total vaksinasi keseluruhan baru 28.000 jiwa.
Keempat, rasio kematian akibat COVID-19 di dunia mengalami turun naik. Puncak rasio tertinggi berada pada bulan Januari. Hal ini dapat disebabkan oleh rasio vaksinasi yang masih rendah pada bulan tersebut. Karena pada bulan-bulan setelahnya terlihat rasio kematian mengalami penurunan setelah rasio vaksinasi meningkat. Kelima, pada negara Indonesia terlihat bahwa rasio kematian tertinggi terjadi pada bulan Juni hingga Agustus yang mencapai 13%, yang kemudian mengalami penurunan hingga bulan Oktober setelah rasio vaksinasi meningkat pada bulan Juli hingga Oktober. Pada penelitian ini, aplikasi Tableau membantu memperoleh informasi-informasi tersebut, serta dibuat dashboard yang diharapkan dapat memberikan dan mempermudah penyampaian informasi pentingnya melakukan vaksinasi untuk mencegah penyebaran dan menekan tingkat kematian akibat COVID-19. Kemudian adalah saran yang dapat digunakan untuk penelitian ke depannya. Pertama, dapat menggunakan tools atau alat business intelligence lain selain Tableau pada data terkait vaksinasi dan kematian akibat COVID-19. Kedua, dapat dilakukan penggabungan data yang digunakan pada penelitian ini dengan data lain seperti data terkait pasien terinfeksi COVID-19 dan lain-lain. Ketiga, data yang digunakan dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh informasi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 6 kelas B. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.